Halo, selamat datang lagi di pembahasan kita. Hari ini kita punya topik yang, lumayan bikin mikir nih. Kita mau gali bab 16 dari buku Humankind karya Rutger Bregman. Judul babnya aja udah provokatif. Minum teh dengan teroris. Haha, iya judul yang langsung menarik perhatian ya. Banget. Nah, sumber yang Anda bagikan ini ngajak kita mikir, gimana sih cara terbaik masyarakat kita ngadepin kejahatan? Atau bahkan ekstremisme. Apa harus selalu pakai cara keras? Atau ada cara lain yang mungkin kedengarannya aneh? Pertanyaan mendasar itu. Iya kan? Di satu sisi ada teori terkenal, kalau ada jendela pecah aja dibiarin, itu bisa jadi pemicu kekacauan besar. Ini sering jadi pembenaran buat tindakan polisi yang tegas banget. Teori jendela pecah ya? Betul. Tapi di sisi lain, buku ini kasih contoh nyata pendekatan yang, ya ampun, beda banget. Sampai ke titik ini nih, nawarin ngobrol sama orang yang dicurigai bakal jadi teroris, kayak ngajak minum teh gitu. Kontras sekali ya, dari jendela pecah ke secangkir teh. Nah, itu dia. Makanya, yuk kita coba bedah bareng-bareng ide-ide ini berdasarkan sumber kita. Mana yang efektif, mana yang enggak, dan kenapa ini penting buat kita pahami. Oke, yuk kita dalami. Siap. Kita mulai dari yang terkenal dulu ya, teori broken windows atau jendela pecah. Bisa dijelasin sedikit nggak? Intinya apa sih teori ini? Ketidaktertiban yang kelihatannya sepele. Contohnya? Ya itu tadi, jendela pecah, tembok dicoret-coret, sampah numpuk. Kalau ini semua dibiarin aja, itu kayak ngasih sinyal, wah di sini nggak ada yang peduli. Nah, sinyal ini katanya bisa ngundang perilaku antisosial yang lebih parah. Ujung-ujungnya kejahatan serius, seolah-olah kekacauan kecil itu nular gitu. Kedengarannya masuk akal sih di permukaan. Dan ini kayaknya nyambung ya sama pandangan soal sifat manusia yang cenderung pesimis. Tepat sekali. Ini sering banget dikaitin sama yang namanya veneer theory, teori lapisan tipis peradaban. Oh, veneer teori. Iya, pandangan ini nganggep kalau peradaban, norma sosial kita itu ya cuma lapisan tipis aja. Di baliknya, ada sifat asli manusia yang katanya egois, liar gitu. Jadi gampang rusak gitu ya lapisannya. Nah, menurut pandangan ini gitu, begitu ada gangguan dikit aja, kekacauan kecil, lapisan tipis itu retak, terus sifat buruk kita keluar deh. Teori jendela pecah ini klop banget sama ide itu. Buruan beresin kekacauan kecil sebelum sifat liar manusia muncul ke permukaan. Pantesan ya teori ini bisa populer banget dan dipakai jadi kebijakan. Kenapa tuh daya tariknya bisa segitu besar? Ada beberapa hal sih. Pertama, kayaknya nawarin solusi yang simple dan kelihatan langsung tokcer gitu buat masalah kejahatan yang sebenarnya kan kompleks banget. Pesannya jelas, urus yang kecil, yang gede ikut beres. Gampang dicerna. Iya juga ya. Kedua, ini gampang banget dijual ke publik. Kebijakan yang kesannya tegas, efektif, bikin pemerintah atau polisi kelihatan pegang kendali gitu. Dan implementasi paling hebohnya kan di New York City itu ya, zamannya William Bratton. Betul banget, William Bratton ini kunci. Awalnya dia kepala polisi transit, terus jadi komisioner polisi sekota New York di tahun 90-an. Dia yang nerapin teori ini gede-gedean. Strateginya dikenal sebagai zero tolerance, toleransi nol. Toleransi nol, maksudnya gimana tuh di lapangan? Bener-bener nggak ada ampun gitu. Iya, fokusnya itu nindak tegas pelanggaran-pelanggaran kecil yang mungkin sebelumnya ya dianggap remeh lah. Misalnya ada orang lompat pagar biar nggak bayar tiket kereta yang cuma $1.25. Wah, sekecil itu? Iya, atau minum miras di tempat umum, coret-coret tembok, bahkan buang air kecil sembarangan, itu semua ditindak keras. Seringnya langsung tangkap. Penekanannya kuat banget ke statistik, jumlah penangkapan pelanggaran receh naik drastis, angka kejahatan, terutama yang ringan, turun. Terus gimana tanggapan orang-orang waktu itu? Wah, awalnya dipuji selangit, Bratton sama teori jendela pecah ini dianggap kayak pahlawan gitu. Udah berhasil bikin New York jadi lebih aman, lebih tertib. Angka kejahatan kan emang turun drastis waktu itu. Banyak yang langsung nyambungin ke kebijakan toleransi nol ini, kesannya sukses besar lah. Tapi, selalu ada tapinya ya. Buku Bregman ini kayaknya ngorek sisi lainnya nih. Tepat, analisis yang lebih dalam. Kayak yang disajiin Bregman dari berbagai riset, mulai mempertanyakan narasi sukses ini. Nah, ini bagian menariknya nih. Ada meta-analisis besar tahun 2015, ini studi gabungan dari banyak penelitian lain, jadi bobotnya kuat ya.
Oke, meta-analisis. Iya, dia ngumpulin hasil dari 30 studi tentang teori jendela pecah. Kesimpulannya, ternyata nggak ada bukti ilmiah yang benar-benar solid kalau strategi polisi agresif ala Breton ini jadi penyebab utama turunnya angka kejahatan serius. Oh, jadi bukan karena toleransi nol itu dong penurunan angka kejahatannya? Buktinya nggak sekuat itu gitu loh. Penurunan angka kejahatan waktu itu juga terjadi di banyak kota besar lain di Amerika. Padahal kota-kota itu nggak nerapin strategi serupa segencar New York. Menarik. Jadi ada faktor lain ya? Kemungkinan besar iya. Mungkin faktor ekonomi, demografi, atau perubahan sosial yang lebih luas. Jadi ngeklaim toleransi nol sebagai satu-satunya kunci sukses, itu kayaknya terlalu sederhana. Terus dampak negatifnya apa dari penerapan teori ini secara agresif? Ada nggak? Nah, ini pertanyaan penting. Ketertiban yang ditegakkan itu versi siapa sih sebenarnya? Dan apa harganya buat masyarakat, terutama komunitas tertentu? Sumber Anda dari Bregman ini nunjukin beberapa masalah serius. Apa aja tuh? Tekanan buat ngejar kuota tangkapan atau denda pelanggaran kecil. Ini bisa ngalihin perhatian dari kasus-kasus yang lebih serius. Waduh. Bahkan ada indikasi tekanan buat moles statistik. Caranya, nggak ngelaporin atau nurunin kategori kejahatan serius biar kelihatan bagus angkanya. Itu dari sisi polisinya? Kalau dampak ke warga biasa gimana? Dampaknya gede banget, terutama buat kelompok minoritas dan warga miskin. Mereka sering jadi target utama operasi model begini. Banyak orang nggak salah atau salahnya kecil banget, ikut ke jaring penangkapan massal. Ini bisa ngerusak hidup mereka jangka panjang. Ada contoh kasusnya? Contoh paling tragis dan bikin sedih itu kasus Eric Garner tahun 2014. Dia meninggal setelah dicekik polisi pas ditangkap gara-gara diduga jual rokok ilegal eceran, pelanggaran kecil banget kan. Kata-kata terakhirnya, I can't breathe, saya nggak bisa napas, itu jadi slogan global ngelawan kebrutalan polisi. Ya ampun, ngeri banget ya. Cuma gara-gara teori soal jendela pecah bisa berujung tragedi gitu. Betul. Kalau kita balik lagi ke soal sifat manusia, Bregman bilang kalau pendekatan jendela pecah ini dengan semua akibat buruknya, akarnya ya di pandangan veneer teori yang pesimis dan mungkin keliru itu. Maksudnya? Pendekatan ini kan cenderung ngelihat warga, apalagi yang kurang beruntung seolah-olah mereka bom waktu kriminal. Harus terus diawasi, dikontrol ketat. Ini ngabaikan potensi kebaikan, kerjasama, sifat sosial alami manusia yang justru jadi poin utama Bregman di bukunya. Oke. Jadi kesimpulannya, pendekatan keras model jendela pecah ini ternyata banyak masalahnya ya. Nggak seefektif klaim awalnya buat kejahatan serius, dan mungkin dasarnya pandangan keliru soal manusia. Terus, apa dong alternatifnya? Apalagi kalau ngomongin ancaman yang lebih ngeri kayak ekstremisme atau terorisme. Apa harus lebih keras lagi? Nah, ini nih yang makin seru. Ada cara lain nggak sih? Justru itu yang dibahas tuntas di bab 16 buku Bregman ini. Dia ngasih beberapa contoh nyata pendekatan alternatif yang kontras banget, yang mungkin kedengarannya aneh atau nggak mungkin. Coba kita lihat praktek kontraterorisme di Belanda misalnya. Di Belanda? Gimana caranya? Mereka itu secara sadar berusaha banget ngehindarin pakai label terorisme. Soalnya label itu seringnya malah bikin takut, bikin stigma, dan micu reaksi berlebihan. Mereka lebih suka pakai istilah yang lebih netral, kayak aktivisme politik pakai kekerasan, atau ya kriminal aja. Oh, jadi nggak digeneralisir ya? Iya, fokus utamanya bukan main tangkap massal atau konfrontasi terbuka, tapi lebih ke infiltrasi intelijen yang hati-hati banget. Mereka targetin individu yang benar-benar bahaya, bukan nyapu rata semua kelompok atau komunitas. Lebih presisi dan nggak reaktif gitu ya? Tepat. Dan yang penting banget nih, mereka kerja keras jaga hubungan baik sama komunitas-komunitas yang rentan direkrut. Misalnya komunitas muslim. Tujuannya biar komunitas ini nggak ngerasa diasingkan atau dimusuhi. Soalnya pengasingan itu justru bisa dorong orang jadi radikal kan? Masuk akal. Bregman malah nyebut contoh unik. Ada satu sel kelompok ekstremis, namanya Red Youth. Ternyata sebagian besar anggotanya itu agen rahasia Belanda yang nyamar. Serius? Iya. Hasilnya, dengan sabar dan pendekatan di balik layar, kekerasan ekstremis di Belanda itu relatif berhasil diredam, tanpa bikin konflik sosial yang gede. Ini bikin kita mikir kan, pendekatan non-konfrontatif ini bisa sejauh mana sih diterapin di tempat lain? Wah, menarik banget itu Belanda. Ada lagi contoh lain? Judul babnya kan, minum teh dengan teroris. Ini maksudnya kemana? Nah, itu dia. Itu nunjuk ke contoh lain yang luar biasa dari Denmark. Tepatnya di kota Aarhus. Mereka punya masalah serius. Banyak anak muda di kota itu tergoda berangkat ke Suriah, gabung ISIS.
Respon polisi sama pemerintah kota di sana, wah nggak biasa banget. Apa yang mereka lakuin? Ditangkepin sebelum berangkat gitu? Justru nggak, alih-alih langsung penjara atau kriminalisasi anak-anak muda yang baru dicurigai atau baru nunjukin tanda-tanda awal radikalisasi, pendekatan Our House itu dialog. Dialog. Iya, ini metafora nawarin secangkir teh itu. Mereka deketin anak-anak muda ini, diajak ngobrol, coba dipahami masalah mereka apa, mereka sediain mentor, libatin keluarga dan teman dekat, terus kerjasama erat sama masjid-masjid lokal buat bangun lagi ikatan sosialnya. Tujuannya apa sih digituin? Bukannya malah... Tujuannya jelas, bikin anak-anak muda ini ngerasa diterima lagi, didengerin, disayangin, ngasih mereka alternatif selain jalan kekerasan, meyakinkan mereka kalau mereka punya tempat buat balik, punya masa depan di komunitas mereka. Jadi kayak pertaruhan di hubungan antar manusia gitu ya? Bukan paksaan? Betul, kalau kita lihat gambaran besarnya, ini pertaruhan pada koneksi manusiawi, bukan pada paksaan atau hukuman. Hasilnya gimana di Aurus? Berhasil. Dilaporin hasilnya positif banget. Dibanding kota-kota Eropa lain yang mirip-mirip demografinya, jumlah anak muda dari Aurus yang beneran berangkat ke Suriah itu jauh lebih sedikit. Banyak juga yang udah kadung tertarik, berhasil dibujuk nggak jadi pergi. Atau yang udah balik dibantu buat masuk lagi ke masyarakat. Wow. Pendekatan Aurus ini benar-benar nantang asumsi dasar kita kalau kekerasan cuma bisa dibalas pakai kekerasan yang lebih gede. Ternyata, empati sama dialog itu bisa jadi strategi keamanan yang efektif juga. Luar biasa ya? Ada lagi nggak contohnya? Ada satu lagi respon yang perlu dicatat, dari Norwegia. Setelah serangan teroris mengerikan oleh Anders Breivik tahun 2011 itu. Oh iya, ingat banget. Itu kan parah banget serangannya. Gimana respons Norwegia waktu itu? Nah, di tengah duka dan kemarahan yang pasti gede banget, Perdana Menteri Norwegia waktu itu, Jens Stoltenberg, ngasih pernyataan yang kuat. Dia nggak nyeruin balas dendam atau kebijakan keamanan yang represif gitu. Terus apa? Sebaliknya dia bilang gini, respons kami adalah lebih banyak demokrasi, lebih banyak keterbukaan, dan lebih banyak kemanusiaan. Mungkin banyak yang nganggap respons kayak gitu naif ya, atau lemah pas ngadepin kebencian ekstrim. Tapi Bregman, lewat contoh-contoh ini, seolah mau bilang kalau milih jalan kemanusiaan, dialog, keterbukaan pas berhadapan sama kebencian, itu justru butuh keberanian dan kekuatan moral yang luar biasa gedenya. Gila, kontras banget ya. Dari nilang orang gara-gara tiket kereta, sampai ngajak dialog bangun jembatan sama orang yang mungkin udah kena ideologi paling bahaya. Jadi, apa artinya ini semua? Pelajaran utamanya apa nih dari perbandingan pendekatan ini? Analisis Bregman di sumber Anda ini intinya sih mau nunjukin kalau suksesnya pendekatan alternatif kayak di Belanda, Ahors, Norwegia, itu akarnya karena mereka nolak linear teori yang pesimis tadi. Oh, jadi nggak percaya kalau manusia itu dasarnya jahat gitu ya? Kurang lebih gitu. Pendekatan ini nggak nganggap manusia itu makhluk yang dasarnya jelek dan harus selalu dicurigai atau dikontrol keras. Sebaliknya, mereka malah ngakuin bahkan coba manfaatin sifat sosial manusia. Kebutuhan buat nyambung, dipahami, diterima, bahkan ke orang yang dianggap musuh atau bermasalah. Jadi, kekuatan hubungan antar manusia itu ya? Atau cuma ngandelin ancaman hukuman. Lagian, pendekatan jendela pecah yang ngandelin banget kekuasaan aparat sama statistik itu kan rentan disalahgunain, rentan korupsi, kayak pengalaman di New York. Sistem yang dibangun di atas rasa nggak percaya itu cenderung rapuh. Masuk akal. Kalau disambungin ke argumen utama buku Humankind, percaya sama potensi kebaikan manusia itu bukan naif. Justru, itu bisa jadi fondasi buat strategi yang lebih realistis, lebih manusiawi, dan lebih awet dalam jangka panjang. Bahkan buat ngatasin masalah seberat kejahatan dan ekstremisme. Oke. Coba kita rangkum ya poin-poin penting dari penelusuran kita di bab 16 buku Bregman ini. Pertama, teori jendela pecah yang jadi dasar toleransi nol itu ternyata banyak masalahnya. Dampak sosialnya, potensi giasnya, terus efektivitasnya buat ngurangin kejahatan serius itu sendiri nggak sekuat yang digembar-gemborkan. Bukti ilmiahnya kurang meyakinkan. Sip. Kedua, dan ini mungkin yang paling bikin kita mikir, ada alternatif nyata yang beda banget. Pendekatan yang fokus ke dialog, pemahaman, kontak manusiawi, bangun lagi ikatan sosial, ngasih kesempatan kedua, kayak di Belanda atau Aarhus, Denmark. Contoh-contoh ini nunjukin hasil yang menjanjikan gitu ya, bahkan pas ngadepin isu sekompleks radikalisasi.
Ini bukti ada jalan lain selain konfrontasi keras dan pandangan sinis soal sifat manusia. Betul sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran yang bisa Anda bawa pulang dari diskusi kita kali ini. Bregman kan nunjukin strategi-strategi ini di skala gede ya, buat kebijakan publik ngadepin kejahatan dan terorisme. Tapi coba kita renungin bentar deh. Gimana tuh? Gimana kalau prinsip-prinsip dari pendekatan alternatif ini, prinsip bangun jembatan bukan tembok, fokus ke koneksi manusia bukan curiga, coba memahami bukan menghakimi, kita coba terapin di skala yang lebih kecil, di kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya gimana? Di lingkungan kita gitu. Bisa jadi, gimana prinsip ini bisa relevan di lingkungan Anda, mungkin di tempat kerja pas ada konflik, atau bahkan dalam perselisihan personal Anda sendiri. Mungkinkah pendekatan yang lebih berani buat percaya sama sisi baik orang lain, meskipun kadang rasanya berisiko atau naif, justru bisa buka pintu ke solusi yang lebih dalam, lebih awet, dan lebih manusiawi? Ini mungkin sesuatu yang ya layak kita pikirkan bareng-bareng lah ya.